Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam semua. warahmatullahi Jadi wabarakatuh. di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami di mata kuliah rencana pengembangan bisnis yaitu Risolin Uhuy. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada saya, Najmi Zuhair Gayo dengan NIM 318, ada Salsabila Putri Amalia dengan NIM 324, Ikhlas Bintang Saputra dengan NIM 299, Azaki Cahaya Paki 300, Muhammad Faldi Basir 609. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan manfaatnya. Perkembangan industri kuliner saat ini membuat konsumen, khususnya pelajar dan mahasiswa, lebih tertarik pada makanan yang unik, menarik, dan mengikuti tren. Namun, produk risol di pasaran masih memiliki varian rasa yang terbatas sehingga konsumen mudah bosan. Oleh karena itu, Risolin Uhuy hadir sebagai inovasi cemilan kekinian dengan berbagai varian rasa seperti coklat, matcha, dan mayones, serta menawarkan tekstur renyah di luar dan lumer di dalam yang mampu memberikan pengalaman baru bagi konsumen. Manfaatnya yaitu rencana pengembangan bisnis Resolin Uhuy ini bertujuan untuk menjalankan usaha secara terarah dan berkelanjutan. Selain itu, usaha ini juga memberikan beberapa manfaat sebagai berikut, yaitu yang pertama, menghadirkan inovasi camilan dengan varian rasa yang lebih menarik. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen terhadap snack kekinian yang unik dan terjangkau. Yang ketiga, menjadi peluang usaha yang dapat dikembangkan oleh mahasiswa. Oke, itu slide saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada deskripsi produk. Kristalin Uhuy merupakan cemilan kekinian dengan varian rasa coklat, matcha, dan mayones yang memiliki tekstur renyah di luar serta lembut dan lumer di dalam. Produk ini dikemas secara praktis agar mudah dikonsumsi. Keunikan Risol Uhuy terletak pada perpaduan rasa manis dan gurih dalam satu sajian, sehingga memberikan pengalaman yang berbeda dan menarik dibanding cemilan lainnya. Varian produk Risolin Uhuy hadir dengan beberapa pilihan varian rasa yang menarik yaitu coklat, rasa manis dengan isian lumer yang disukai banyak orang. Selanjutnya ada matcha, rasa unik dengan sentuhan creamy dan sedikit pahit khas matcha. Selanjutnya ada risol mayones, risol gurih yang creamy menjadi favorit. Yaitu selanjutnya ada tagline kami yaitu sekali gigit langsung Uhuy. Selanjutnya Selanjutnya adalah value proposition. Risol Uhuy tidak hanya menjual cemilan, tetapi menawarkan pengalaman rasa yang berbeda melalui kombinasi varian manis dan gurih dalam suatu produk. Dengan teksturnya di luar dan lumer di dalam. Produk ini dirancang agar konsumen dapat menikmati cemilan kekinian yang lebih variatif, menarik, dan sesuai dengan selera anak muda saat ini. Keunggulan yang kami miliki yaitu kombinasi rasa yang unik, yaitu manis dan gurih, varian rasa beragam, coklat, matcha, dan mayones, kemasan yang praktis, yang mudah dibawa dan dikonsumsi, harga terjangkau pelajar dan mahasiswa, serta tampilan kekinian yang menarik. Ya, ya selanjutnya adalah persiapan bahan. Bahan yang digunakan saat pembuatan kulit risol itu adalah yang pertama tepung terigu, yang kedua tepung tapioka, yang ketiga bubuk coklat dan bubuk matcha, lalu ada tepung panir, lalu gula, garam, telur, dan untuk alat yang digunakan adalah baskom dan sendok. Lalu yang selanjutnya adalah pembuatan risolnya. Untuk isiannya itu kita dibagi ada 3 isian. Yang pertama isi coklat, kedua matcha, yang ketiga ada mayones. Nah, untuk alatnya yaitu ada wajan dan itu alat wajannya. Selanjutnya, proses pembuatan. Pertama-tama adalah persiapan bahan. Itu adalah menyiapkan bahan, semua bahan seperti tepung terigu, telur, air, garam, isiannya coklat, matcha, mayones, tepung panir, dan minyak goreng. Selanjutnya, yang pertama-tama kita itu melakukan pembuatan kulit, yaitu mencampurkan tepung, telur, air, dan garam, kemudian membuat kulit risol tipis menggunakan teflon. Nah, untuk varian coklat dan matcha itu ditambahkan bubuk antara coklat dan matcha ya. Selanjutnya adalah pengisian, yaitu mengisi kulit risol dengan varian rasa seperti coklat, matcha, atau mayones. Yang keempat adalah pelipatan. Melipat risol dengan rapi agar isian tidak keluar saat proses penggorengan. Yang kelima, pelapisan. Itu mencelupkan risol ke dalam telur, kemudian melapisinya dengan tepung panir. Yang keenam,
Penggorengan, menggoreng risol dalam minyak panas hingga berwarna keemasan. Yang ketujuh, penirisan dan pengemasan. Meniriskan risol yang telah digoreng, kemudian dikemas dengan rapi dan siap untuk dijual. Selanjutnya adalah pengawasan kualitas produk. Yang pertama itu bahan baku. Bahan baku kita menggunakan bahan yang segar dan berkualitas. Jadi ketika kita setelah pembuatan kulit risol itu langsung kita bentuk dan sebisa mungkin langsung kita masukkan freezer. Yang kedua adalah persiapan, menjaga kebersihan dan bahan sebelum digunakan. Itu kita selalu menjaga kebersihan dengan cara kita menggunakan kaos tangan saat kita melakukan pembuatan kulit risol. Yang ketiga adalah produksi. Proses dilakukan dengan higienis dan sesuai standar. Itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Yang selanjutnya adalah penggorengan. Menggunakan minyak yang layak pakai dan suhu yang tepat. Selanjutnya adalah produk jadi. Itu mengecek rasa, tekstur, dan kematangan. Dan yang terakhir adalah pengemasan. Dikemas secara rapi, bersih, dan aman. Baik, di sini saya akan mempresentasikan segmentasi pasar dan target pasarnya. Yang pertama itu kami jenis segmentasinya itu di keterangannya itu demografisnya itu usia 12 sampai 35 tahun seperti pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum. Dan yang kedua kami melihat juga dari sisi geografisnya yaitu area sektor sekolah, kampus dan lingkungan perkotaan. Dan tiga di psikologisnya kami menerapkan segmentasi dan target pasarnya itu yang menyukai cemilan kekinian, tertarik pada makanan unik dan viral. Dan yang keempat itu perilakunya, konsumen yang suka mencoba hal baru dan aktif di media sosial. Terus lu hitungan Strategi pemasaran kami yang pertama itu dilakukan secara online dan offline untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Media sosial digunakan sebagai mineral dengan varian rasa coklat, matcha, dan mayones dengan tekstur renyah di luar dan lumer di dalam. Yang kedua ada price. Harga yang kami sediakan itu di harga 4.500 per pieces, harga terjangkau untuk pelajar dan mahasiswa. Yang ketiga ada promotion. Yang pertama Instagram dan TikTok, promo bundling dan diskon. Dan yang ketiga testimoni pelanggan. Dan untuk strategi pemasaran yang keempat itu ada di tempat seperti booth, stand jualan, bazar, event sekolah dan kampus atau online pre-order via WhatsApp. Untuk kompetitornya dalam menjalankan bisnis risol uhuy menghadapi persaingan dari berbagai usaha kuliner, baik yang sejenis maupun tidak langsung. Contohnya yang pertama itu kompetitor langsung itu penjualan risol biasa, dan yang kedua itu penjualan risol mayo. Kompetitor tidak langsung, gorengan lainnya, snack kekinian, dan dessert modern. Keunggulan dari risol uhuy ini yang pertama itu varian rasa yang lebih unik, coklat, matcha, dan mayones. Yang kedua, sensasi lumer yang menarik, harga terjangkau, dan tampilan kekinian. baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai keuangan dari usaha kami. Yang pertama ada kebutuhan dana, ini mencakup peralatan penunjang, biaya bahan habis pakai, biaya transportasi, dan biaya lain-lain. Nah, kalau di peralatan penunjang kami tidak ada biaya sama sekali karena itu memang udah gratis. Kami dari kebetulan dari kami banyak yang akamsi, jadi di rumahnya banyak alat-alat untuk membuat risol, jadi tidak perlu membeli. Kemudian biaya habis pakai dari tiga varian tersebut totalnya yaitu 265, biaya transportasi 20.000, biaya lain-lain 45.000, total dari keseluruhan 330.000. Struktur modal di sini kami hanya dapat bantuan dana dari kampus yaitu 500.000 rupiah. Selanjutnya. Baik, jadi di rencana penjualan, sorry tadi apa yang disampaikan oleh teman saya salah, sebenarnya harganya 4.000.
Jadi di sini kami ada 3 varian, coklat, matcha, dan mayo. Jadi di sini ada 5 periode. Di periode pertama kami menargetkan untuk coklat terjual 400 pieces, matcha 50 pieces, dan mayones 30 pieces. Total 120 dengan harga 4 ribuan. Kemudian untuk total penjualan di periode pertama yaitu 480.000. Kemudian yang kedua untuk unit di coklat 50, matcha 60, mayones 40, totalnya 150. Untuk penjualannya totalnya 800 untuk di periode kedua target dari kami. Kemudian yang ketiga untuk coklat 60, matcha 70, dan mayo 50, total 180. Untuk penjualannya total rencana kami 720.000 rupiah. Kemudian di periode keempat untuk coklat 70, matcha 80, dan mayones 60. Total 210. Untuk penjualannya yaitu 840.000 rupiah. Untuk di periode yang terakhir, yang kelima, yaitu untuk coklat 80, matcha 90, mayo 70. Total 240. Untuk penjualannya total di periode kelima yang kami rencanakan dapat 960.000 rupiah. Jadi untuk total keseluruhan dari 1 sampai 5 periode 3.600.000. Sorry belum saya catat di situ. Selanjutnya. Jadi untuk selanjutnya yaitu analisis BP untuk fixed cost 50.000, produk 4.000, variable cost 3.000, BP 50 unit. Jadi harus menjual 50 unit agar mencapai titik impas, tidak rugi dan tidak untung. Rencana cash flow selama 5 periode yaitu untuk yang satu saldo awal 500.000, kas masuk 480.000, kas keluar 300, saldo akhir 680.000. Periode kedua 680, kas masuk 600, kas keluar 350, saldo akhir 930.000. Periode ketiga 930.000, kas masuk 720.000, kas keluar 400, saldo akhir 1.250.000. Periode keempat 1.250.000, kas keluar 840, kas masuk 840, kas keluar 450, saldo akhir 1.640.000. Minggu kelima, periode kelima yaitu 1.640.000, saldo awal, kas masuk 960, kas keluar 500, saldo akhir 2.100.000. Next. Baik, selanjutnya akan menayangkan video eksperimen dari pembuatan risol kami. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membuat tutorial membuat risol. Jadi yang pertama untuk adonan kulit kita campurkan terigu, telur, dan tepung tapioka, lalu disaring menggunakan saringan. Lalu selanjutnya kita menyiapkan bubuk coklat untuk tepung panir. Di adonan tepung tadi diberi sedikit air, lalu ditambahkan sedikit gula dan juga garam. Lalu sediakan teflon yang sudah dibaluri oleh mentega, lalu baluri dengan adonan. Tuangkan sedikit adonan lalu putar-putar teflon hingga menutupi seluruh permukaan. Gunakan api kecil untuk membuat kulit yang sempurna. Lalu selanjutnya kita siapkan parutan keju. Jika ingin isian coklat, siapkan selai coklat. Selanjutnya siapkan kulit risol yang sudah dimasak tadi, lalu dilebarkan secara merata. Selanjutnya taruh isian risol di pinggir kulit, lalu ratakan dengan ukuran yang diinginkan. Selanjutnya lipat risol dimulai dari tengah.
Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.